Setelah gua puas banget dengan main game di Nintendo 3DS yang banyak banget game yang belum gua cobain semuanya, sekarang gua baru aja nemuin Nintendo Game Boy Advance SP001 yang harganya terbilang worth it ya menurut gua ya. Gua nemuin di Facebook Marketplace dan harganya itu awalnya 200.000. Gue coba tawar jadi 150 dan kebetulan sellernya juga ada di kota gua. Jadi bisa COD dan nggak perlu memerlukan biaya admin kalau misalkan lewat Rekber atau lewat online shop, atau nggak perlu ngeluarin ongkir. Nah jadi 150.000 udah dapat unit ini. Cuman kelengkapannya itu casing ya, casing Dragon Ball Z ini sama sama game cartridge-nya Teen Titans, walaupun memang agak kurang bagus ya, si cartridge-nya udah patah di bagian sini sebelah kanannya, tapi masih bisa terdeteksi di Game Boy-nya ya. Oke, sip. Dan kelengkapan lainnya itu cuman ini doang sih. Untuk chargernya pun belum ada, jadi gua harus beli lagi. Kisaran di harga 35.000 gua udah beli. Jadi ya kalau di totalin mungkin sekitar 185.000 udah dapet unit Game Boy Advance SP001. Tapi untuk kondisinya bisa kamu lihat nih selain ini. Oke, jadi gue buka dulu. Nah, ini warna Game Boy-nya ini warna hijau. Warna hijau apa ya? Kayak hijau daun gitu. Pekat banget warna hijaunya. Nah, dilepas. Nah, karena sebelumnya ini owner sebelumnya dia pakai solasi double tip gitu buat nempelin ke bodinya biar nggak gampang lepas. Dan gue udah bersihin bekas ininya double tipnya, jadi yang ini belum dibersihin. Jadi untuk casingnya seperti ini. Gue pribadi sih nggak begitu suka dengan Dragon Ball ya, jadi ya anggap aja bonus karena rencana gue mau pakai crystal case untuk Nintendo GBA-nya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu kondisi dari Nintendo GBA SP001 yang baru aja gue beli bekas di Facebook Marketplace. Nah, kondisi bodinya sih terbilang mulus ya. Nah, bisa kamu lihat juga. Nah, kelihatan kan mulusnya, cuman di bagian sini kalau bentar ya. Nah, bisa kamu lihat di area sini ada sedikit goresan gitu, goresan tipis-tipis. Tapi selebihnya itu malah nggak kelihatan ada goresan gitu atau ada bekas tanda pemakaian gitu, nggak begitu kelihatan. Nah, coba kita buka. Nah, ini dia bentukannya. Bentukan dari Game Boy Advance SP001. Nah, seperti ini kondisinya. Bentar, ini ada kotoran. Sebelumnya itu ada anti gores, sudah gue lepas karena udah jelek banget. Coba kita lihat di bawah tombol-tombolnya. Untuk tombolnya sih masih terbilang empuk dan sesuai dengan kondisi yang normal sih menurut gua. Dan tombol backlightnya juga berfungsi. Engselnya berfungsi dengan baik, ada bunyi klik. Nah, oke. Di bagian cartridge juga aman, nggak ada karatan kayak gitu, bisa ngebaca game dengan baik. Oke. Dan tombol tombol R dan tombol L nya juga berfungsi. Oke, port-portnya juga udah berfungsi karena gue udah beli chargernya, jadi udah gue coba untuk ngecas, aman. Nah, dibuka. Nah, cuman kekurangan dari GBA yang baru aja gue beli ini di bagian layarnya. Layarnya itu udah bisa kamu lihat nih, kelihatan nggak ya? Ntar. Jadi kayak mengkerut gitu. Nah tuh kayak garis-garis kayak gini nih, mengkerut dan ngebikin tampilannya pun nggak begitu jelas. Nah tuh kelihatan tuh kerutannya. Kalau kita coba nyalain, nah seperti ini hasilnya. Bisa kamu lihat LCD-nya ada kerutan,
kayak garis-garis kayak gitu, dan emang GBA 001 ini nggak begitu terang layarnya, jadi kayak redup gitu. Tapi backlightnya masih nyala sih, jadi kalau gue matiin tuh bisa kelihatan kalau LCD-nya ini mati, lampunya mati. Kalau gue nyalain, nah bisa lebih jelas. Sekarang kita coba main game bawaan dari ini, dari pas saat gue beli, game Teen Titans. Sekarang coba game Teen Titans dulu, yang dapat dari paket pembelian saat gue COD GBA SP ini. Nah ini dia in game-nya. Nah bisa kamu lihat warnanya malah kebiru-biruan ya. Layarnya pun kelihatan ada garis-garisnya. Coba ya, oke. Sip, skip, restart. Coba ya. Sip, coba ya. Oke. This item apa coba bacanya? Sip, skip aja deh. Nah ini dia gameplaynya. Kalau dari jauh mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat dengan jelas ya, jadi gua agak deketin aja ke lensa kamera biar lebih jelas gameplaynya, karena layarnya nggak begitu jelas ya. Nah seperti ini hasil gameplaynya ya. Rata-rata game GBA ini game 2 dimensi platformer gitu, jadi kayak jalan ke kanan gamenya, karena emang game-game 8 bit ya harap maklum lah ya. Kan yang bikin game ini unik ya game 8 bit ini dan game 2 dimensi platformer kayak gini. Sip. Untuk audio atau speakernya terbilangnya cukup sih ya, nggak begitu nggak begitu kencang menurut gue ya. Kalau lagi main di luar rumah kayak di ruang publik itu, audionya nggak begitu kedengeran sih. Kita coba game lain, karena sebelumnya gue udah sempat beli cartridge game Kirby sama Tales of Fantasia. Coba kita apa dulu ya, Tales of Fantasia dulu. Kita coba di GBA ini. Sip. Jadi ini agak murah sih gue belinya ya. Yang awalnya itu jual berapa ya, 45 kalau nggak salah per pieces. Terus gue tawar jadi beli 2 55.000 di Shopee belinya. Jadi kayak gambling gitu, tapi overall bisa berfungsi dengan baik gamenya dan gue suka sih. Oke. Nah ini dia game Tales of Fantasia. Oke, coba kita pasang di GBA. Sip, salah. Sip. Coba ya kita nyalain. Nah, ini berfungsi dengan baik gamenya. Nah, ini dia udah bisa kontrol. Coba ya kalau dari agak jauh. Nah, kalau agak jauh malah nggak begitu kelihatan ya untuk layarnya ya. Dan gue pun sendiri nggak begitu, kurang nikmat ini. Coba ya kita berjalan ke bawah. Nah ini gue nggak tahu nih mapnya kayak gimana ya. Sip, coba ke kanan ya, ada apa di kanan? Oh ini lari nih, dia pakai B ya. Bisa encounter musuh nggak ya? Nah ini keluar nih, apa nih bacanya? Oh nggak boleh keluar kayaknya ya. Belum boleh keluar. Oh masih ngobrol-ngobrol. Coba. Nah ini di open world nih, bisa encounter musuh kalau di sini nih. Ada kemungkinan encounter musuh. Coba ya. Ayo dong, mana musuh? Oh nggak ada sih. Apa kek, slime kek? Mau ngetes gameplay dulu nih. Nah ini dia encounter nih. Oke. Nah encounter nih. Oh dia bukan turn based, dia kayak 2D platformer untuk gamenya. Mana ya? Coba ya agak dekat, ini nggak begitu kelihatan soalnya. No ini.
Ini masih basic attack ya, belum ada skillnya gitu ya. Ini si Chesternya begitu banget sih. Oh ya, dapat 8 XP. Sip. Nah, seperti ini gameplaynya. Nah, sekarang gua mau nyobain game selanjutnya, game Kirby apa nih? Kirby Adventure ya. Nah, gua mau nyobain game ini. Oke, sekarang taruh dulu si Nintendo-nya. Nah, ini dia Kirby dan gue udah sempat nyobain gamenya dan seru. Menurut gue ini seru gamenya. Malah susah ini casingnya. Nah, ini dia Kirby Amazing Mirror. Sip, kita ambil. Nah, ini dia. Oke, saatnya pasang di Nintendo. Dimatiin dulu. Oke, lepas. Sip. Nah, ini Kirby Amazing Mirror. Saatnya dipasang. Sip. Nah, buka. Nyalain deh. Nah, ini dia. Sip. Go, Nintendo Flagship. Lucu tau, gue suka banget dengan game ini. Gue udah sempat mainin dan emang seru sih. Cuman sayang layarnya doang sih, kurang one player. Entah ini kayak bisa 4 player atau gimana. Jadi di dalam gamenya itu ada 4 pemain, sisanya komputer dan 1 player yang bisa kita mainin. Jadi kayak mainnya tuh ngehisap musuh terus bisa dilempar kembali gitu loh. Aduh, tuh, dan bisa melayang kayak gini. Nah, itu macamnya kayak Super Mario, cuman dia bedanya bisa terbang gitu loh. Dan dia bisa nyedot apapun itu, bahkan musuh yang lebih besar daripada tubuhnya. Coba ya. Oke. Ini apa nih? Nah, sip, ganti karena ini lokasi. Oh, itu harus ada temen itu biar buka ininya. Nah, dibantu dong. Nasib dibantu nih sama temennya. Nah, itu dia. Kok ketarik ya? Nah, dari sini kali ya. Nah, bahkan batu pun bisa disedot. Sip. Nah, ini ada item. Kurang jauh sedotnya. Nah, better nih, ambil item. Sip. Coba ya. Oh, ini mirrornya nih. Sip. Nah, nyedotin ini. Bahkan dari jauh pun bisa. Apa ini? Apa itu? Nih ya. Bahkan bisa nyedot musuh yang gede sekalipun. Coba ini kalau layar LCD-nya bagus, terang, ini bakal bagus banget ini tampilannya. Tapi ya wajar sih, sesuai dengan tipenya. Dan kalau emang suka dengan ala-ala retronya, ya seperti ini. Tapi nanti bakal gue coba ganti filternya, apakah ngaruh ke hasil gambarnya jadi better atau enggak. Gue belum tahu, dan gue juga belum tahu bakal berhasil atau enggak, karena gue sempet nyari LCD-nya nggak menemukan yang kondisinya bagus, dan sekalinya ada pun kayak kisaran harga 250-an gitu loh. Oke, setelah gue nyobain game Kirby sama Tales of Phantasia, gue pribadi sih seneng banget dengan gamenya, dan konsolnya pun kecil. Coba kalau kita matiin dulu, konsolnya pun kecil, dia lipat kayak gini, udah bisa ditaruh di tas, di sling bag, atau di ya tas lempang lah ya,
muat di kantong pun bisa dibawa kemana-mana. Mungkin nanti gua ada kesempatan punya GBA 101 yang layarnya lebih better daripada GBA 001. Ini pendapat gua mengenai GBA SP001. Menurut gua kalau di harga yang seperti yang gua dapetin di harga 200-an, GBA SP01 ini masih worth it, apalagi kalau layarnya masih cakep, nggak begitu ada kerutan. Ini worth it sih menurut gua ya. Tapi kalau pengen layarnya lebih enak dimaininnya itu upgrade ke GBA SP101, dan gue berencana untuk mendapatkan yang bagus di GBA 101. Oke, makasih udah nonton. Sampai bertemu lagi dengan pembahasan game-game retro di channel gue ya.